Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa lagi, dan insya Allah adalah malam yang penuh berkah, malam nisfu Sya'ban. Namun dalam konteks pembicaraan tentang malam nisfu Sya'ban ini penting dijelaskan tentang beberapa hal yang cukup populer di kalangan banyak orang awam, ya semisal saya dan antum semua mungkin. Padahal hal yang cukup populer itu tidaklah sahih dan tidak memiliki dasar dalam syariat Islam. Bahkan sebaliknya, perkara tersebut malah menyalahi syariat Islam yang mulia tersebut. Di antaranya bisa kita sebut yang pertama, adanya beberapa hadis palsu yang beredar. Ada beberapa hadis palsu yang tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti hadis Rajabu Syahrullah wa Sya'ban Syahri wa Ramadan Syahru Ummati. Jadi dalam hadis palsu tersebut kira-kira atau kurang lebih maknanya adalah disebutkan Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Nah, itu adalah hadis palsu ternyata, dan tidak boleh dinisbatkan atau dikatakan bahwa itu adalah sabda dari Rasulullah. Kemudian ada lagi hadis yang kedua yang ternyata juga merupakan hadis palsu. Dikatakan Rajabu syahrul istighfar wa Sya'ban syahrus shalah 'alan nabi wa Ramadhanu syahrul Qur'an fajtahidu rahimakumullah. Yang mana artinya kurang lebih adalah dari hadis palsu tersebut dikatakan Rajab adalah bulan istighfar, Sya'ban adalah bulan sholawat nabi, dan Ramadhan adalah bulan Al-Quran. Maka bersungguh-sungguhlah kalian, semoga Allah merahmati kalian. Nah, dua hadis ini tidak ada asalnya menurut para ulama hadis. Sedangkan membaca surah Yasin di malam nisfu Sya'ban, maka tentu saja itu mengandung pahala kebaikan sebagaimana juga dilakukan dalam waktu-waktu yang lain, malam, siang, tetap dapat pahala. Akan tetapi hendaklah diketahui bahwa tidak ada penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa disunahkan membaca surah Yasin di malam nisfu Sya'ban secara khusus, atau berapa kali, 3 kali atau berapa kali, itu tidak ada ketentuannya dari Rasulullah. Penjelasan bahwa Al-Quran bukan turun di malam nisfu Sya'ban. Sebagaimana perlu diperhatikan bahwa malam nisfu Sya'ban bukanlah malam yang dimaksud oleh firman Allah, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Meskipun pemahaman semacam ini banyak beredar di sebagian orang awam, ini tidaklah sahih. Yang benar adalah bahwa malam di mana diberitahukan ketetapan Allah kepada para malaikat tersebut merupakan malam Lailatul Qadar. Makna ayat tersebut adalah bahwa Allah memberitahukan kepada para malaikat di malam Lailatul Qadar tentang perincian hal-hal yang terjadi di tahun ini dari malam tersebut hingga malam yang sama di tahun setelahnya, mengenai perkara-perkara yang ditakdirkan oleh Allah akan terjadi pada hamba, baik berupa kematian, kehidupan, lahiran, rizki, ataupun semacamnya. Maka tidak selayaknya seseorang meyakini bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah di langit pertama. Yang benar, malam itu adalah malam Lailatul Qadar dengan dalil firman Allah, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi ayat ini menafsirkan ayat yang lain, yaitu Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan ketetapan Allah yang penuh hikmah. Nah, malam ini yang dimaksud adalah malam Lailatul Qadar dan bukan malam nisfu Sya'ban. C. Penjelasan tentang qiyam malam nisfu Sya'ban, bahwa tidak ada sholat khusus dengan jumlah rakaat tertentu. Di antara hal yang perlu diperhatikan juga bahwa sholat 100 rakaat, 50 rakaat ataupun 12 rakaat dengan cara tertentu di malam yang penuh berkah ini, malam nisfu Sya'ban, tidak ada dasarnya dalam syara' dan tidak diriwayatkan dari Nabi secara sahih. Hal yang dilakukan oleh seseorang muslim yang menginginkan kebaikan dan pahala di malam nisfu Sya'ban
Tidak lain adalah melakukan sholat sunnah berapapun jumlah rakaatnya, terserah, tanpa ada batas bilangan rakaat. Jadi mau 1000, 100.000 rakaat, nah itu tidak ada larangan atau juga tidak ada ketentuan dari syariat ataupun tata caranya. Dan juga praktek-praktek tertentu yang mungkin khusus di malam itu tidak ada. Al-Muhaddits Syekh Abdullah Al-Ghumari dalam kitabnya Husnul Bayan fi Lailatin Nisfi min Sya'ban menegaskan, lam tarid sholatun muayyanatun fi hadhil lailah min tariqin sahihin wala dha'ifin, wa innama waradat ahaditsu mawdu'atun makdzubatun. Tidak ada riwayat tentang sholat khusus di malam ini dari jalur atau sanad yang sahih maupun dhaif. Justru hadis-hadis yang seperti itu adalah palsu dan bohong. D. Penjelasan bahwa doa tidak akan menolak Allah dan bahwa kehendak Allah azali tidak berubah. Hendaklah diketahui bahwa akidah Islam menegaskan kehendak Allah mencakup seluruh perbuatan dan juga perkataan para hamba. Jadi tidak ada sesuatu pun terjadi di alam semesta ini kecuali adalah dengan kehendak, takdir, ilmu dan penciptaan dari Allah, adalah ciptaan Allah. Kehendak para hamba adalah mengikuti kehendak Allah, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin." Dan kamu tidak dapat memiliki kehendak kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam. Jadi segala sesuatu yang masuk ke dalam keberadaan menjadi ada setelah sebelumnya tiada adalah dengan kehendak Allah, baik itu merupakan kebaikan, keburukan, ketaatan, kemaksiatan, kekufuran ataupun keimanan, karena tidak ada pencipta sesuatu apapun kecuali Allah. Kehendak Allah adalah azali, tidak berpermulaan, dan abadi, tidak berpenghabisan, serta tidak berlaku padanya perubahan atau taghayyur dan peralihan atau tahawul. Demikian pula sifat-sifat Allah seperti ilmu, qudrah, dan yang lain. Jadi berubah adalah hal yang mustahil bagi Allah, baik zatnya, sifatnya, karena berubah adalah salah satu sifat makhluk. Maka tidak boleh seseorang meyakini bahwa Allah berubah sifat-sifatnya, berubah kehendaknya, berganti ilmunya, atau muncul pada Allah kehendak baru terhadap sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah pada azal. Sebagaimana juga tidak boleh diyakini bahwa muncul bagi Allah ilmu baru tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah pada azal. Itu mustahil. Jadi kehendak Allah tidak berubah karena doa seseorang, sedekah seseorang, atau nazarnya seseorang. Maka apa yang Allah kehendaki untuk terjadi pasti terjadi, dan apa yang Allah kehendaki untuk tidak terjadi pasti tidak akan terjadi. Kesimpulan, jadi seseorang tidak boleh meyakini bahwa Allah merubah kehendaknya di malam nisfu Sya'ban ataupun malam-malam lainnya, sehingga karena menurutnya Allah merubah kehendaknya, menurut orang tersebut ya, maka pelaku maksiat akan berbalik menjadi taat, orang yang berperilaku buruk akan berbalik menjadi berperilaku baik, orang yang ditetapkan mati dalam keadaan kafir berubah menjadi mati dalam keadaan muslim, dan orang yang kesulitan dalam rizkinya maka akan menjadi dimudahkan dalam rizkinya. Itu adalah suatu keyakinan yang salah. Selayaknya seorang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan dengan penuh kesungguhan dan menyambut malam-malam yang penuh berkah, termasuk diantaranya malam nisfu Sya'ban ini, dengan bersegera bertaubat yang bersungguh-sungguh agar ia selamat dan beruntung di hari kiamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam minggu hujan-hujan, beli mendoang kayaknya enak.